A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab, yaitu Al-Quran, yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mengenai firman-Nya, dan orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kamu, Ibnu Abbas mengatakan, artinya mereka membenarkan apa yang engkau, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawa dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibawa oleh para rasul sebelum dirimu. Mereka sama sekali tidak membedakan antara para rasul tersebut serta tidak ingkar terhadap apa yang mereka bawa dari Rabb mereka. Wabil akhirati hum yuqinun, yakni mereka yakin akan adanya hari kebangkitan, kiamat, surga, neraka, perhitungan, dan timbangan. Disebut akhirat karena ia ada setelah dunia. Para ulama berbeda pendapat mengenai orang-orang yang disebut dalam ayat tersebut. Apakah mereka ini yang disifati Allah dalam firman-Nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan solat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Mengenai siapakah mereka ini, terdapat 3 pendapat yang diceritakan oleh Imam Ibnu Jarir. Yang pertama, orang-orang yang disifati Allah dalam ayat ketiga surat Al-Baqarah itu adalah mereka yang Dia sifati dalam ayat setelahnya, yaitu orang-orang yang beriman dari kalangan ahlu kitab dan yang lainnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Mujahid, Abu Aliyah, Ar-Rabi' bin Anas, dan Qatadah. Yang kedua, mereka itu yang disebutkan pada ayat ketiga dan keempat dari surat Al-Baqarah adalah satu, yaitu orang-orang yang beriman dari kalangan ahlu kitab. Dengan demikian, berdasarkan kedua hal di atas, maka wa dalam ayat ini berkedudukan sebagai huruf ataf, yaitu sebagai penyambung satu sifat dengan sifat yang lainnya. Yang ketiga, mereka yang disifati pertama kali, ayat ketiga, adalah orang-orang yang beriman dari bangsa Arab, dan yang disifati berikutnya, ayat yang keempat, adalah orang-orang yang beriman dari kalangan ahlu kitab. Berkenaan dengan hal di atas, penulis katakan, yang benar adalah pendapat Mujahid yang mengatakan 4 ayat pertama dari surat Al-Baqarah mensifati orang-orang yang beriman, dan 2 ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-6 dan ke-7, mensifati orang-orang kafir. 13 ayat mensifati orang-orang munafik. Keempat ayat tersebut bersifat umum bagi setiap mukmin yang menyandang sifat-sifat tersebut, baik dari kalangan bangsa Arab maupun non-Arab serta ahlu kitab, baik umat manusia maupun jin. Salah satu sifat ini tidak akan bisa sempurna tanpa adanya sifat-sifat lainnya. Bahkan masing-masing sifat saling menuntut adanya sifat yang lainnya. Dengan demikian, iman kepada yang gaib, solat, dan zakat tidak dianggap benar kecuali dengan adanya iman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga apa yang dibawa oleh para rasul sebelumnya, serta keyakinan akan adanya kehidupan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memenuhi hal itu melalui firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136.
Dan Allah telah menyebutkan tentang orang-orang mukmin secara keseluruhan yang memenuhi semuanya itu melalui firman-Nya, Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa la nufarriqu baina ahadim minar rusulihi. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain daripada rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Dan ayat-ayat lain yang menunjukkan perintah kepada orang-orang yang beriman supaya beriman kepada Allah, Rasul-Rasulnya, dan kitab-kitabnya, khususnya orang-orang mukmin dari kalangan ahlu kitab, karena mereka beriman kepada apa yang berada di tangan mereka secara terperinci. Maka jika mereka masuk Islam dan beriman kepadanya secara terperinci, bagi mereka tersedia 2 pahala. Kemudian tafsir surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-Nya dan merekalah orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika, mereka itulah, yaitu orang-orang yang menyandang sifat-sifat di atas, yaitu beriman kepada hal-hal yang gaib, mendirikan solat, mengeluarkan infak dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulnya dan para Rasul sebelumnya, serta meyakini adanya kehidupan akhirat. Dan semua itu mengharuskan mereka bersiap diri untuk menghadapinya dengan mengerjakan amal soleh dan meninggalkan semua yang diharamkannya. Ala hudan, yang tetap mendapat petunjuk. Maksudnya mereka senantiasa mendapat pancaran cahaya, penjelasan, serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan dan selamat dari kejahatan yang mereka jauhi. Wallahu alam bisawab.